Apakah kamu pernah terbangun di pagi hari dengan hati yang kosong, seolah hidup ini hanya berputar dalam lingkaran yang sama, hari demi hari? Kamu bekerja keras, berdoa, berharap, namun tetap merasa rezeki datangnya lambat, tersembunyi, atau bahkan tidak datang sama sekali. Dan di dalam hatimu ada bisikan yang mulai bertanya, "Salahku di mana? Kenapa semua ini terasa begitu berat?" Mungkin kamu sudah mencoba banyak hal. Mungkin kamu sudah mendengar tentang afirmasi, tentang berpikir positif, tentang menarik energi semesta, tapi tetap saja seperti ada dinding tak terlihat yang menghalangimu untuk benar-benar melangkah maju. Hari ini, aku ingin mengajakmu menyelam lebih dalam, bukan keluar, tapi ke dalam dirimu sendiri. Karena apa yang kamu cari di luar, sesungguhnya sedang menunggumu di dalam. Dan semua itu bisa dimulai dari satu pertanyaan sederhana. Satu kalimat yang, bila kamu tanyakan setiap pagi, bisa membuka pintu rezeki dari arah yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Tapi sebelum kamu tahu pertanyaan itu, izinkan aku membawamu ke tempat di mana semuanya dimulai, dalam hatimu sendiri. Bayangkan sebuah ruang sunyi di dalam dirimu, tempat semua keyakinanmu tinggal. Tempat kecil namun sakral, tempat bisikan iman dan ketakutan beradu setiap hari. Dan di tengah ruang itu berdiri satu cermin. Cermin yang tidak memantulkan wajahmu, tapi memantulkan niatmu. Kamu berdiri di hadapan cermin itu setiap pagi, bahkan jika kamu tidak menyadarinya. Dan cermin itu selalu bertanya padamu, apa yang kamu harapkan dari hari ini? Tapi seringkali kita menjawab dengan diam, atau lebih buruk, kita menjawab dengan keraguan. Sekarang aku ingin bertanya langsung kepadamu. Saat kamu membuka mata pagi ini, apa yang kamu pikirkan pertama kali? Apakah kamu bersyukur? Atau kamu mengeluh? Apakah kamu merasa kuat? Atau kamu merasa lelah bahkan sebelum hari dimulai? Karena, percaya atau tidak, frekuensi pertama yang kamu pancarkan di pagi hari adalah sinyal paling kuat yang dikirimkan ke semesta. Dan semesta tidak memberikan berdasarkan harapan. Ia memberikan berdasarkan getaran. Dan jika kamu memancarkan getaran kebingungan, takut, atau menyerah, maka itulah yang akan kamu tarik. Namun jika kamu bisa memulai harimu dengan satu pertanyaan yang penuh iman, maka segalanya bisa berubah. Pertanyaannya bukan tentang bagaimana caranya saya mendapatkan uang hari ini, bukan juga kenapa hidup saya masih sulit, tapi pertanyaan yang jauh lebih dalam, lebih sakral. Sebelum aku mengungkapkannya padamu, aku ingin kamu mengambil napas dalam-dalam, pejamkan mata sejenak, dan dengarkan baik-baik suara hatimu sendiri. Karena hanya dengan mendengarkan, kamu bisa mulai memahami jalan keluar yang selama ini tersembunyi. Pernahkah kamu merasa bahwa semesta mempermainkanmu? Bahwa saat kamu sudah hampir menyerah, tiba-tiba ada bantuan datang dari tempat yang tak terduga? Itulah yang disebut titik balik. Dan titik balik itu seringkali datang setelah kamu berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Dan mulai bertanya, "Untuk apa ini terjadi dalam hidupku?" Pertanyaan itu saja sudah cukup mengubah arah energi. Tapi sekarang, aku ingin memberikanmu satu pertanyaan yang lebih kuat. Pertanyaan ini bukan hanya untuk pagi ini, tapi untuk setiap pagi selama sisa hidupmu. Pertanyaan ini, jika kamu tanyakan dengan sepenuh hati, dengan iman yang tulus, akan membuka gerbang rezeki yang tak kamu lihat sebelumnya. Tapi sebelum kamu menerima pertanyaan itu, kamu harus siap. Karena setelah ini, kamu tidak akan lagi menjadi orang yang sama. Kamu akan melihat hidup dari tempat yang lebih tinggi. Tempat di mana kamu bukan korban keadaan, tapi pencipta realitasmu sendiri. Dan jika kamu sampai di sini, jika kata-kata ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, maka ini bukan kebetulan.
Ini adalah panggilan, sebuah panggilan untuk bangkit, bukan hanya secara fisik, tapi secara jiwa. Sebelum kita lanjut, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil, tapi penting. Jika hatimu merasa terhubung dengan apa yang kamu dengar, klik suka pada video ini. Dan tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena setiap video di sini bukan sekadar konten, tapi potongan-potongan cahaya yang bisa menuntunmu pulang. Pulang ke dirimu yang sejati. Pulang ke versi terbaikmu yang telah lama menunggu untuk dibangkitkan. Dan kini, setelah kamu membuka hatimu untuk menerima, aku akan memberitahumu pertanyaan itu. Pertanyaan yang sederhana, namun mengandung kekuatan spiritual luar biasa. Sebuah doa dalam bentuk kalimat, sebuah kunci yang mampu membuka gerbang rezeki yang selama ini tertutup rapat oleh keraguan dan ketakutanmu sendiri. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa aku bantu hari ini? Dengan tulus? Itu saja. Tapi jangan tertipu oleh kesederhanaannya. Karena di balik kalimat ini, tersembunyi kekuatan terbesar dari hukum kehidupan. Semesta selalu mengembalikan apa yang kamu beri, dengan kelimpahan yang jauh lebih besar. Ketika kamu bangun di pagi hari, dan menjadikan pertanyaan ini sebagai pusat kesadaranmu, kamu mengubah getaranmu. Kamu tidak lagi menjadi pribadi yang hanya meminta, mengeluh, atau menunggu keberuntungan. Kamu menjadi saluran. Kamu menjadi pelayan dari energi ilahi. Dan tahukah kamu, rezeki paling deras datang bukan dari apa yang kamu kejar, tapi dari apa yang kamu pancarkan. Banyak orang terjebak dalam pola pikir, apa yang bisa aku dapatkan hari ini? Padahal, energi semesta mengalir pada mereka yang bertanya, apa yang bisa aku berikan hari ini? Bukan berarti kamu harus memberi uang atau materi. Kadang, hanya sebuah senyuman, sebuah kata penguatan, mendengarkan seseorang tanpa menghakimi. Itu cukup untuk menggerakkan roda semesta ke arahmu. Dan ketika kamu menjadikan pertanyaan ini sebagai kebiasaan, kamu sedang melatih kekuatan mental dan spiritual tertinggi, autosugesti positif. Ini adalah salah satu prinsip utama yang diajarkan oleh Napoleon Hill. Ia menyebutnya sebagai alat untuk memprogram pikiran bawah sadarmu. Dan pikiran bawah sadar adalah gerbang menuju Tuhan, semesta, dan semua kemungkinan. Setiap kali kamu bertanya, siapa yang bisa aku bantu hari ini? Dengan tulus, kamu menanam benih energi yang akan tumbuh menjadi pohon rezeki. Tapi kamu harus konsisten, karena kekuatan autosugesti tidak bekerja sekali-sekali. Ia bekerja melalui pengulangan, melalui iman, melalui getaran hati yang jujur. Cobalah bayangkan ini, setiap pagi kamu bangun, dan sebelum menyentuh ponselmu, sebelum membaca pesan, kamu duduk diam, pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, dan dengan niat yang kuat, kamu tanyakan, siapa yang bisa aku bantu hari ini ya Tuhan? Dan kamu dengarkan, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Mungkin kamu akan teringat pada seseorang, mungkin kamu akan tergerak untuk melakukan hal kecil bagi orang asing. Apapun itu, lakukan. Karena setiap tindakan yang lahir dari niat tulus akan kembali padamu dalam bentuk yang tak bisa kamu hitung. Kamu akan melihat perubahan kecil, pintu yang tadinya tertutup mulai terbuka. Peluang yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul. Orang-orang mulai menawarkan bantuan, kolaborasi, bahkan rezeki dari arah yang tak kamu duga. Ini bukan sihir. Ini adalah hukum sebab akibat. Ini adalah kekuatan spiritual yang bekerja senyap, tapi pasti. Dan yang lebih indah lagi, kamu tidak hanya menerima rezeki materi, kamu mulai merasa damai. Pikiranmu lebih jernih, kekhawatiranmu mereda, karena kamu tahu, kamu hidup dengan tujuan. Inilah yang disebut dengan hidup dalam kesadaran spiritual aktif. Kamu tidak lagi berjalan dalam gelap. Kamu tahu arahmu. Kamu bangun
bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk memberi makna. Sekarang, aku ingin mengajakmu melakukan latihan kecil. Mulai besok pagi, bahkan lebih baik jika kamu mulai besok subuh. Lakukan ini, bangun lebih awal. Duduk dalam keheningan selama 2 menit. Letakkan tangan di dada dan tanyakan dengan iman, siapa yang bisa aku bantu hari ini dengan ketulusan? Dengarkan jawaban batinmu, jangan buru-buru. Lakukan tindakan kecil sesuai jawaban itu. Lihat apa yang terjadi dalam hidupmu dalam 7 hari ke depan. Latihan ini mungkin terdengar sepele, tapi mereka yang telah mencobanya tahu betapa hidup mereka berubah. Bukan karena keajaiban instan, tapi karena arah hatinya kembali selaras dengan frekuensi semesta. Napoleon Hill mengajarkan bahwa desire, keinginan, adalah titik awal dari semua pencapaian. Namun keinginan yang hanya mementingkan diri, mudah layu. Keinginan yang lahir dari pelayanan, bertahan, dan tumbuh. Dan ketika kamu mulai menanyakan pertanyaan ini setiap pagi, kamu bukan hanya mengubah hari-harimu. Kamu sedang membentuk takdirmu yang baru. Takdir di mana rezeki tidak lagi kamu kejar, tapi kamu tarik dengan kekuatan dari dalam dirimu sendiri. Kamu masih di sini. Dan itu berarti sesuatu dalam dirimu telah bangkit. Sebuah suara kecil, mungkin, tapi kuat. Suara itu berkata, "Aku siap, aku mau berubah. Aku ingin hidup yang lebih bermakna." Tapi perubahan sejati tidak datang hanya dari pengetahuan. Ia datang dari latihan, dari pengulangan, dari disiplin yang kamu bangun hari demi hari. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, dan tidak ada hasil yang langsung terlihat. Inilah bagian yang paling sulit bagi banyak orang. Mereka menginginkan hasil tanpa proses. Mereka ingin keajaiban tanpa kesetiaan terhadap kebiasaan kecil yang menciptakannya. Hari ini, aku ingin berbicara kepadamu tentang perjuangan itu, tentang medan pertempuran yang tidak terlihat, tapi selalu ada di antara kedua telingamu. Ya, medan itu adalah pikiranmu sendiri. Setelah kamu mulai bertanya, siapa yang bisa aku bantu hari ini? Pikiranmu akan mulai berubah. Tapi ibarat menanam benih, kamu tidak bisa berhenti di hari pertama dan berharap buahnya jatuh dari langit. Akan ada hari di mana kamu merasa malas, hari di mana kamu lupa, hari di mana kamu bertanya dengan setengah hati. Dan justru di hari-hari itulah kamu diuji. Kamu akan diuji. Apakah pertanyaan itu hanya mantra kosong atau sudah menjadi bagian dari jiwamu? Disiplin bukan tentang kekakuan. Disiplin adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Cinta yang mengatakan, aku pantas untuk hidup yang lebih baik, dan aku bersedia membayar harganya. Napoleon Hill menyebut ini sebagai persistensi. Ia berkata bahwa tidak ada keberhasilan tanpa tekad yang berulang, bahkan saat semua terlihat gagal. Dan dalam konteks spiritual, ini disebut istiqamah. Konsistensi dalam doa, dalam niat, dalam kebaikan, bahkan saat tidak ada hasil langsung. Ingat, semesta tidak bekerja berdasarkan jadwalmu. Ia bekerja berdasarkan kesiapanmu. Dan latihan pagi yang kamu lakukan bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk menjadi sesuatu. Sekarang, aku ingin memberimu satu praktik tambahan. Sebuah ritual kecil yang akan memperkuat pertanyaanmu setiap pagi dan menghubungkanmu lebih dalam dengan alam semesta dan dengan Tuhan. Lakukan ini setelah kamu bertanya, siapa yang bisa aku bantu hari ini? Ambil selembar kertas kecil. Tulis satu kalimat afirmasi seperti, aku adalah saluran rezeki bagi orang lain dan rezeki mengalir padaku dengan mudah. Baca afirmasi itu 3 kali dengan perasaan, bukan hanya kata. Lipat kertas itu dan simpan di dompetmu atau saku bajumu. Sepanjang hari, kapanpun kamu merasa lemah atau ragu, pegang kertas itu dan ulangi kalimatnya dalam hati. Ini bukan sihir.
Ini adalah latihan untuk mengarahkan fokusmu, karena fokus adalah energi, dan energi adalah alat utama dalam menciptakan realitas. Bayangkan hidupmu seperti sungai. Jika arusnya liar, tak terarah, semua kekuatan itu terbuang, tapi jika kamu arahkan alirannya ke satu titik, sungai itu bisa menggerakkan turbin listrik, menerangi kota, bahkan mengubah segalanya. Demikian juga dengan pikiranmu. Ia liar, ia cepat, ia suka melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain. Tapi melalui latihan, kamu bisa menjinakkannya. Dan ketika kamu berhasil menjinakkan pikiranmu, kamu berhasil menjinakkan dunia. Karena dunia luar hanyalah cermin dari dunia dalam. Pernahkah kamu melihat seseorang yang sederhana, mungkin bahkan tidak berpendidikan tinggi, tapi hidupnya penuh berkah, wajahnya tenang, dan rezekinya lancar? Itu karena pikirannya damai, energinya bersih, ia hidup dalam harmoni dengan semesta, dan kamu juga bisa mencapainya. Bukan melalui keajaiban instan, tapi melalui latihan yang konsisten. Melalui pertanyaan pagi, melalui afirmasi, melalui tindakan kecil yang lahir dari hati. Kini, aku ingin kamu bertanya pada dirimu, apakah aku bersedia memberi waktu 3 menit setiap pagi untuk menciptakan hidup yang benar-benar aku inginkan? 3 menit. Itu lebih singkat dari waktu kamu scroll media sosial. Tapi 3 menit itu bisa menjadi portal menuju hidup baru. Jika kamu isi dengan kesadaran. Inilah seni dari perubahan sejati. Bukan tentang melakukan hal besar satu kali, tapi melakukan hal kecil dengan kesadaran setiap hari. Mulai besok, jangan tunggu motivasi. Bangun dan lakukan saja. Biarkan tindakanmu yang membawa motivasi datang, bukan sebaliknya. Karena tubuh yang bergerak, menggerakkan jiwa. Dan setiap kali kamu melangkah dengan kesadaran, semesta memperhatikannya. Bukan dari hasilmu, tapi dari niatmu. Ingat, Tuhan melihat hati. Semesta merespon vibrasi. Dan keduanya selalu menyatu dalam satu hal, niat yang tulus. Dan sekarang, kita sampai pada akhir dari perjalanan ini. Tapi ini bukan akhir dalam arti sesungguhnya. Ini adalah permulaan. Sebuah pintu telah terbuka, dan kamu yang memegang kuncinya. Kamu sudah menyelami rasa sakitmu. Kamu sudah menemukan pertanyaan yang mengubah getaranmu. Kamu sudah diajak untuk berlatih, untuk disiplin, untuk bertindak dengan kesadaran. Sekarang, saatnya melihat siapa dirimu setelah semua itu. Bayangkan, kamu bangun pagi ini, tapi tidak seperti sebelumnya. Tidak ada lagi beban berat di dada. Tidak ada lagi kekosongan tanpa arah. Yang ada hanyalah keheningan, tapi bukan kesepian, melainkan keheningan yang penuh makna. Kamu duduk, tarik napas dalam-dalam, dan dari lubuk hatimu yang terdalam, kamu bertanya dengan iman, siapa yang bisa aku bantu hari ini? Dengan tulus. Dan kamu mendengar jawaban. Kadang berupa nama, kadang berupa rasa, kadang hanya dorongan samar untuk melakukan sesuatu yang baik, yang kecil, yang murni. Dan kamu melakukannya tanpa mengharapkan imbalan, tanpa ingin dipuji. Kamu melakukannya karena itu selaras dengan siapa dirimu yang baru. Lalu, kamu mulai melihat perubahan. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu sudah menjadi magnetnya. Telepon datang dengan kabar baik. Peluang muncul dari arah yang tidak pernah kamu pikirkan. Orang-orang mulai mendekat kepadamu, bukan karena kamu meminta, tapi karena energimu memanggil mereka. Rezeki mulai mengalir, bukan deras sekaligus, tapi stabil. Dan kamu mulai tersenyum, bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena hatimu tenang. Inilah makna dari transformasi sejati. Bukan hanya tentang memiliki lebih, tapi tentang menjadi lebih. Kamu menjadi lebih sadar, lebih lembut,
lebih tajam dalam melihat makna, lebih dalam dalam bersyukur. Dan saat kamu bersyukur, pintu langit terbuka. Kamu mulai melihat bahwa segala yang terjadi dalam hidupmu, bahkan yang paling menyakitkan, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu. Dan kini, kamu menjadi bukti hidup bahwa perubahan itu mungkin, bahwa rezeki itu nyata, bahwa energi itu merespon niat. Mungkin kamu bertanya, apa yang harus aku lakukan setelah ini? Jawabannya sederhana. Lanjutkan perjalanan ini. Setiap hari, setiap pagi, tanyakan pertanyaan itu. Setiap malam, ucapkan terima kasih, bahkan untuk hal-hal kecil. Setiap saat, hidupkan kesadaranmu. Dan ketika kamu merasa lelah, ingat, kamu tidak sendiri. Ada ribuan orang lain di luar sana yang juga sedang berjuang, seperti kamu. Dan kamu bisa menjadi cahaya kecil bagi mereka, melalui senyumanmu, melalui kata-katamu, melalui vibrasi tenang yang kamu pancarkan hanya dengan hadir. Jadilah terang, bukan karena kamu ingin dipuji, tapi karena kamu sadar. Terang itu adalah siapa dirimu yang sejati. Ingat, kamu tidak harus tahu seluruh jalan. Kamu hanya perlu melangkah hari ini. Dengan kesadaran, dengan cinta, dengan iman. Langkah demi langkah, semesta akan memperlihatkan sisa jalannya. Dan sebelum kamu pergi, aku ingin kamu mengingat satu hal. Rezeki bukan hanya soal uang. Rezeki adalah hati yang damai, tubuh yang sehat, hubungan yang hangat, dan makna dalam setiap tarikan napasmu. Semua itu sudah mendekat kepadamu. Dan hari ini, kamu telah mengambil langkah besar untuk menyambutnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini hingga akhir. Tapi seperti yang kamu tahu sekarang, ini bukan akhir. Ini adalah titik balik, sebuah awal baru. Awal dari hidup yang lebih sadar, lebih berkah, dan lebih dalam maknanya. Klik tombol subscribe sekarang juga. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, bukan untuk angka, tapi untuk mengikat janji. Janji bahwa kamu tidak akan kembali menjadi dirimu yang lama. Janji bahwa kamu akan terus bertumbuh. Janji bahwa kamu akan menyebarkan cahaya. Mulai dari pagi ini. Karena dunia tidak butuh lebih banyak orang kaya, dunia butuh lebih banyak orang sadar. Dan hari ini, kamu telah menjadi salah satunya. Klik subscribe. Dan mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Langkah demi langkah. Dengan hati yang penuh, dengan iman yang teguh, dengan semesta di pihakmu, karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.